Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Raditya Wijaksono. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara instalasi atau membuat project web menggunakan Django. Nah, bagi yang nggak tahu Django, Django itu adalah sebuah framework web yang menggunakan Python, bahasa pemrograman Python. Nah, jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama yang dibutuhkan buat membuat project Django, kita itu perlu Python ya tentunya. Karena untuk Django ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, tinggal download Pythonnya di python.org. Nah, berhubung saya sudah download, jadi saya nggak usah download lagi. Nah, kalau ingin tahu apakah Pythonnya sudah terinstall apa belum, nah sini tinggal ketikkan Python min version. Nah, sudah terinstall di sini punya saya versi 3.13. Nah, oke. Sudah terinstall. Nah, juga buat kode editornya di sini aku pakai VS Code. Nah, tinggal download aja di sini ya VS Code-nya di kode.visualstudio.com. Nah, oke. Buat extensionnya, buat extensionnya nih, sebentar. Ada yang perlu diinstal juga. Nah, di bagian extension, kalian perlu install Python. Kalian harus menginstal Python dulu. Nah, yang ini ya, yang dari Microsoft. Nah, saya sudah install di sini. Oke, kalau sudah, lanjut kita ke Django-nya. Oke, pertama, buka web Django-nya dulu untuk baca dokumentasinya. Nah, ke bagian documentation. Nah, di documentation-nya ada banyak dokumentasinya lengkap. Nah, untuk awal-awal, kita langsung pergi ke ini, installation. Nah, di bagian installation nih, kalian pencet yang complete installation guide. Share ke bawah. Nah, di sini kita pakai pip. Nah, this is the recommended way to install Django. Nah, install pip. Nah, pip ini udah otomatis keinstall ya. Sini kalau kita coba di CMD, kita coba pip is. Nah, di sini sudah banyak library yang sudah keinstall. Nah, jadi untuk pipnya sudah. Nah, terus yang kedua, take a look at VENV. Nah, jadi buat project Django itu sebenarnya bisa pakai VNV ya. Jadi buat Django-nya itu nggak keinstal secara global. Jadi dia punya ruang sendiri untuk membuat sebuah project. Nah, sini buat installnya tuh cukup ketikan python -m pip install Django. Nah, sini langsung aja kita bikin project. Bikinnya di dokumen coding Python Django. Nah, di sini kita bikin folder. Misalnya belajar Django. Kok Django sih? Django. Nah, sip. Sudah. Kita langsung masuk ke VS Code-nya. Caranya ketik cmd di sini. Nah, ketikkan kode spasi titik. Nah, maka dia otomatis kebuka VS Code-nya ya. Sini kita close, kita tutup yang nggak berguna dulu. Nah, kita pakai terminal yang di VS Code-nya. Oke, di sini masih kosongan karena emang belum diinstal Django-nya. Nah, di sini aku coba nyontoin dulu tanpa pakai VNV. Nah, di sini kalau aku coba di terminal, aku pip list.
Sudah, di sini harusnya sudah ada Django-nya. Sudah ada Django-nya. Nah, di sini. Karena aku udah install Django secara global. Nah, berarti kita tinggal jalanin ini. Ini kan sudah nih, ini udah. Karena aku gak pakai VNV. Ini contoh dulu kalau gak pakai VNV. Nah, langsung aku coba baca yang ini. Request and response. Nah, di sini. Nah, ini cara buat projectnya. Jadi kita coba buat directory baru. Misalnya halaman. Nah, di sini. Nah, cukup ketikan yang ada di sini. Django admin. Kita copy. Kita Ctrl V di sini. Nah, Django tutorial. Nah, sampai sini. Nah, ini kalian masukin nama projectnya. Misalnya my site ya, pakai yang tadi default. Nah, terus ini nama folder yang tadi kita buat. Halaman. Coba. Oke, sudah. Nah, maka langsung ke generate di sini dia my site, terus ada manage.py. Nah, ini contoh kalau kita nggak make virtual environment. Nah, sekarang aku bakal contohin gimana caranya kalau pakai virtual environment. Nah, di sini aku coba hapus dulu. Kita buat dari awal ya. Nah, itu sebenarnya juga sudah bisa dijalankan. Caranya itu, nah, di sini kita baca sambil baca dokumentasi ya. Nah, nih. Cara jalaninnya itu Python spasi manage.py spasi run server. Kita copy, kita cd dulu ke halaman. Nah, habis itu kita paste di sini, jalankan. Nah, dia jalan di localhost 8000. Sekarang kita coba buka localhost 8000. Localhost 8000. Nah, tuh sudah. Ini sudah keinstall Django-nya ya di sini. Oke, berarti sudah berhasil dengan versi 5.1. Ini. Oke, sekarang aku contohin make virtual environment. Nah, balik dulu. Seperti yang aku bilang, kita close dulu ininya. Kita bikin project baru. Misalnya di sini kita bikin Django VENV, Virtual Environment. Langsung CMD di sini. Kita buka kodenya di VS Code. Nah, udah ya. Sini. Nah, cara nginstal virtual environment tuh gimana sih? Nah, Python min-m venv terus nama venv-nya. Sini aku kasih nama env. Nah, maka langsung ke generate di sini env. Nah, dalamnya ada include, lib sama script. Nah, buat nginstal Django-nya. Nah, awal-awal kita harus activate dulu ya. Nah, caranya itu gini. Env backslash script backslash activate. Nah, masih error. Ini kenapa errornya? Kita coba seperti ini. .env.script
activate. Nah, masih error juga. Oke, maaf tadi error itu gara-gara gak make CMD. Nah, kalau aku pakai CMD nih, nah sini kita pakai CMD, nah, coba comment prompt. Nah, sini aku langsung akses ke env-nya, masuk ke env backslash script backslash, nih ada file itu activate, kita activate. Nah, maka dia langsung masuk ke env-nya. Nah, bedanya kalau kita pakai env, VNV. Nah, ini aku nyoba pip list. Nah, dia itu cuma ada satu, yaitu pipnya aja. Nah, kenapa? Karena dengan virtual environment ini, kalau kita menginstal Django misalnya, kita install Django, dia itu gak akan install package-nya secara global. Nah, kalau tadi itu kan banyak tuh. Nah, itu package globalnya. Nah, kalau ini, kalau menggunakan virtual environment, kita installnya per project. Nah, di sini langsung aja pip install Django. Oke, kita tunggu. Oke, udah. Kita pip list lagi. Nah, ini sgref, Django, SQL Parse sama TC Data, ini bawaannya sih Django-nya. Nah, sekarang tinggal lanjut deh. Tinggal lanjut untuk buat project-nya. Nah, tadi perintahnya itu, nah nih, kita copy aja. Ctrl V. Nah, start project my site. Aku bakal installnya di directory Django VNV di luar directory. Nah, kita coba. Nah, di sini udah generate my site. Nah, di sini udah. Nah, ini kodenya. Nah, sekarang kita tinggal jalanin. Kita coba jalanin menggunakan perintah ini. Python. Buat jalanin perintah ini, kita tuh perlu masuk dulu ke my site. Nah, habis itu langsung kita jalanin Python manage.py manage.py run server. Nah, tuh langsung ada database bawaannya yaitu SQLite. Nah, dia jalan di kalau kita butuh Django versi 4.3, nah itu bisa install di VNV-nya. Jadi nggak nginstal secara global. Jadi setiap project dia punya versi Django yang berbeda-beda. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.